Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, ihsan, sehat walafiat, dan insyaallah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang 11. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam talim yang mulia ini, pada malam hari ini akan melakukan sholat Fatimah akhir, insya Allah dipertemukan di roda mulia di jalannya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nazaruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa Ustadz? Baik, terima kasih dan Ibu yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum sayyidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu yang kami muliakan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya dengan mempelajari, mengkaji, mendalami, membaca Al-Quran. Semoga rahmat Allah senantiasa hadir untuk kita dan keluarga. Itulah mengapa setiap kali kita setelah membaca Al-Quran, doa yang biasa diucapkan, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami, rahmatilah kami lantaran membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak hanya membacanya malam hari ini Bapak Ibu yang muliakan, tetapi juga memahaminya, mentadabburinya, mengkajinya, mendetailkannya di dalam kajian huruf-huruf, kata-kata di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan tabi'in semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa lagi dalam lanjutan kajian Quranic Journey kita. Dan di pertemuan malam hari ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan pada kajian tafsir dan tarjamah surah Ad-Duha ayat 6, 7, dan 8. Lalu setelah itu ada hadis Qudsi itu, dan ada hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita juga akan mendalami ikhtisar surah yang biasanya menjadi lanjutan atau senantiasa disandingkan setelah kita membahas kemarin surah Ar-Rahman, maka hari ini kita bicara surah Al-Waqiah. Namanya apa? Terus isi kandungannya apa? Ada fadilah-fadilah apa saja yang di dalam surah Al-Waqiah yang bisa kita dapati informasinya. Insya Allah dalam pertemuan malam hari ini kita akan mendapatkan informasi-informasi tersebut. Baik, Bapak muliakan, terlebih dahulu kita akan mendengar tilawah Al-Quran surah Ad-Duha, surat Ad-Duha ayat 6, 7, dan 8. Ya, ayat 6, 7, dan 8. Siapa hari ini akan membaca untuk kita? Silakan dengan Ika Sartika. Assalamualaikum Bu Ika. Iya, waalaikumsalam. Makasih Bu Ana. Ya, silakan Bunda Ika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Sadaqallahul azim. Artinya Pak Ustaz, Iya, artinya boleh Bun, silakan. bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu, dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Alhamdulillah, inilah 3 ayat yang dibacakan oleh Bunda Ika tadi. Semoga kita yang mendengarkannya dan ikut memahami ayat-ayat tadi, semoga senantiasa tercurahkan oleh rahmat Allah dengan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, tidakkah, bukankah, ya, yajidka, telah menemukanmu dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa menggunakan kata pemakna dulu, ya, dulu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, padahal kata yang digunakan, kata kerja yang digunakan yajid itu fi'il mudhari', ya. Mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan waktunya sekarang dan akan datang. Bukan begitu? Ya, jadi kalau fi'il mudhari' begitu. Tetapi Bapak Ibu muliakan, apabila kata fi'il mudhari' yang hakikat waktunya menunjukkan sekarang dan akan datang, manakala kata tersebut, fi'il tersebut diawali oleh kata lam, seperti ini, lam, maka makna waktunya, petunjuk waktunya itu berganti ke masa lampau. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapatimu hai Nabi dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu ia melindungi. Nah, bedanya dengan fi'il madhi, kalau fi'il madhi waktunya telah lampau terjadi. Tapi kalau alam yajidka, dia menggunakan fi'il mudhari tetapi diawali oleh lam, maka bermakna peristiwa itu terjadi di masa lampau, tapi terus berlangsung sampai dengan turunnya ayat ini. Gitu tuh. Jadi, bukankah Tuhanmu mendapatimu dulu sampai hari ini di hari di mana Al-Quran ini turun. Gitu. Yajidka yatiman fa'awa. Mendapati engkau menjadi seorang yatim. Lalu Allah melindungimu. Bukankah ibu-ibu yang kebanyakan kita tahu Nabi SAW itu dalam keadaan yatim ditinggal oleh ayahnya pada saat usianya kira-kira 2 bulan dalam kandungan ibundanya. Wafat. Lalu nanti pada usia 4 tahun kelahirannya, setelah kelahirannya, beliau juga ditinggal oleh ibundanya, wafat. Bunda Aminah, 4 tahun. Praktis Nabi SAW itu sudah dalam keadaan yatim piatu, gitu, dalam keadaan yatim piatu sejak usia 4 tahun, ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah mendapatimu hai Nabi dhallan artinya orang yang tidak tahu, fahada, maka kemudian ia memberi petunjuk. Memang kata-kata dolan ini, itu Bapak Ibu, kita hati-hati terjebak kepada intrik atau propaganda orang-orang non-Islam, luar Islam, non-Muslim, yang menggunakan ayat ini untuk
menyudutkan Nabi kita, yaitu wa wajadaka dhallan. Bukankah Tuhanmu mendapati nabimu dhallan, orang yang sesat. Jadi kata bilang sesat. Loh, orang sesat kok kamu ikutin. Nah, dhallan itu maknanya aslinya ada dua di sini dipahami. Dhallan artinya tidak tahu, ya, karena wahyu belum turun. Karena syariat belum turun kepada Nabi sampai beliau usia 40 tahun. Itu yang pertama. Ada tafsir yang kedua yang menyatakan kata dhalan fahada itu peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah berusia 4 tahun, ya, di saat apa namanya sebelum ibundanya belum ibundanya wafat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diasuh oleh ibu asuhnya yang namanya Halimatus Sa'diyah. 2 tahun Halimatus Sa'diyah mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengembalikan kepada ibundanya pada usia 2 tahun. Lalu setelah itu beliau meminta, Halimatus Sa'diyah meminta agar kiranya diberi kesempatan tambahan waktu 2 tahun lagi untuk mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi berada di lingkungan Bani Sa'ad. Jadi Halimah, kenapa namanya Halimatus Sa'diyah? Karena nama orangnya Halimah, tinggal di Bani Sa'ad, maka diberi julukan Halimatus Sa'diyah. Lalu ketika dikembalikan yang kedua kali, untuk kedua kalinya ke Makkah, nah diceritakan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking gembiranya beliau dalam perjalanan pulang itu, begitu mau nyampe Mekah, sudah memasuki Makkah, maka beliau kemudian berlari ingin segera menemui ibundanya atau keluarganya. Apa yang terjadi? Ternyata beliau tersesat jalan. Sehingga dalam waktu sejam, 2 jam, ya, bahkan ada yang mengatakan sehari 2 hari beliau tidak ditemukan. Hilang begitu saja. Akhirnya kemudian kakek beliau itu minta masuk Ka'bah lalu bermohon kepada Allah agar ditunjukkan di mana kiranya gerangan keberadaan cucu beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika setelah berdoa Abdul Muthalib lalu mendapatkan petunjuk bahwa Nabi Muhammad ada di lembah ini. Akhirnya kesanalah, dicarilah ke sana dan akhirnya ditemukan. Nah, itulah dhalan, tersesat jalan pulang ke rumahnya setelah dia diasuh untuk kedua kalinya di Bani Sa'ad. Fahada, lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang keluarga yang sekitarnya sehingga dia menemukanmu yang dicari-cari dalam hal merasa kehilangan keberadaanmu hai Nabi. Nah, itu di waktu kecil. Jadi dhalan dimaksud dalam ayat ini bukan Nabi Muhammad adalah orang yang tersesat, gitu ya, tidak sama sekali. Wa wajadaka ailan. Dan bukankah Tuhanmu mendapatimu hai Nabi ailan. Ail itu orang yang kesulitan, dipahami sebagai orang yang miskin, fakir, miskin. Memang Nabi SAW adalah memang miskin. Sejak beliau kecil ditinggal oleh ayahnya, hanya meninggalkan seorang budak, hanya beberapa harta, nggak banyak. Beliau miskin, kan begitu. Nah, fa'aghna, lalu kemudian Allah mencukupimu. Jadi al-ghina itu artinya berkecukupan. Berkecukupan dalam konteks menerima apa yang diberikan, dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterbatasannya. Ada juga yang memahami bahwa aghna itu betul-betul Rasulullah memang mampu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melamar Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ada riwayat menyatakan beliau maharnya itu 100 humur, ya, humur ni'am. Apa humur itu? Humur itu berarti adalah unta warna merah, unta merah. Nah, unta merah itu dikenal sebagai unta yang memiliki harga yang sangat mahal.
Jadi bayangkan kalau 100 kali sekian harganya. Ya. Kalau harganya 10 juta saja sudah seberapa, kalau 20 juta aja kira-kira berapa. Itu saking menunjukkan bahwa beliau sesungguhnya orang yang mampu dicukupi oleh Allah SWT. Nah, inilah surah Ad-Duha. Jadi, alam yajidka yatima fa'awa. Dapatimu yatim, lalu Allah melindungimu. Awa, melindungi. Maka kalau kita sering mendengar kata ma'wa, jannatul ma'wa, itu dikata-kata awa. Jadi kalau awa artinya melindungi, ma'wa ada mim di depan depan kata, itu menunjukkan makna tempat. Maka ma'wa berarti tempat berlindung. Seperti masjid, tempat sujud, madrasah, tempat belajar, kan gitu. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab yang di awal-awalan mim itu pada pola tertentu mengandung makna tempat. Tempat. Jadi awa melindungi, makwa tempat berlindung. Baik, inilah saya kira terjemahan dan juga tafsiran singkat tentang ayat ke-6, ke-7, ke-8. Oke, selesai. Ini dan kita ingin melihat apa yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu yang kami muliakan dari ayat ke-6 sampai ke-8 dari surah Ad-Duha ini. Barangkali siapa yang sudah selesai menuliskan kata-katanya? Baik, silakan. Siapa yang terlebih dahulu? Siapa yang udah selesai? Ya. Bunda Tin sudah. Bunda Tin, nah, boleh kita lihat ya, Bunda Tin. Alhamdulillah. Atas Kalau ini, Bun. kata-katanya Bun, boleh dibuka. Oh, banyak nih. Berapa kolom, Bun? Berapa nomor yang ditemukan? 20, Ustaz. 20 ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Bu, Bunda Bunga? Ya, saya Ustaz. Saya jelas ya. Sudah. Baik. Ini kata-katanya, Kalau kata-katanya berapa, Bun? kata-katanya 19, Ustaz. 19. Tadi berarti 20 ya. Beda-beda tipis. Apa Ya. namanya? Bu Sri udah, Bu Sri. Ya, Ya, Bu Sri. alhamdulillah. Bu Sri. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Berapa yang sudah ditemukan, Bunda? 19, Ustaz. 19 ya. Waduh. Ini ada yang sudah 20 tadi ya. Sudah lebih banyak berarti ini kita lihat. Bagaimana dengan Pak Zainal, Pak Farid? Sudah? Berapa yang sudah ditemukan? Coba lihat Pak Farid. Baik juga Pak. Iya. Terus ini berapa kata-kata yang sudah dituliskan? Kalau angkanya berapa tuh Pak jumlahnya? 19, Ustaz. 19 juga ya. Kayaknya angka yang itu ya, yang udah banyak nih ditemukan nih. Baik, makasih Pak Farid. Selanjutnya Pak Zainal. Wah, baru separuh Pak Ustadz. Oh, baru separuh. Yang separuh berapa yang baru ditemukan? datang, baru sampai ayat 7 itu 12. Oh, 12. Jadi kayaknya belasan atau sampai 20 kali ya. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih, baru datang nih. Oh iya, baik, Pak. Bu Riri, Bunda Riri sudah. Ya. Saya 19 Pak Ustadz. 19. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya ada angka yang tadi sama ya, mirip 19 ya, selain 20 ya. Baik, coba kita lihat bersama kata-kata yang ditemukan di dalam surah Ad-Duha ayat 789. Kalau saya menemukannya sih 11, 16, 17, 18, 19. Iya 19 ya. 19. Berarti Bunda Tin ada yang kelebihan. Di mana tuh Bun kelebihannya? Ustaz, saya di waktu alam alifnya saya pisah. Alif Benar. kemudian ya Hamzah ya, bukan alif Hamzah dipisah Bun ya.
Hamzah terus lam, kemudian yajid Iya. kan sendiri ya. Fi'il Baik. mudhari ya. Baik, jangan wawunya di double di wawunya ya. Jadi wajada itu wawunya wawu asli. Enggak, saya enggak di Enggak. wajada bisa disatukan ya. Oh. Wawunya satu. Kemudian wajada kan asli mendapati Ustadz ya. Iya benar. Baik, mungkin ya nanti kita temukan ada yang berbedanya di mana. Kita coba sama-sama urai satu persatu. Apa artinya A? Apakah? 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 Lam? Lam. Tidak. Tidak. Bukankah? Iya, maka kalau dua-duanya digandeng artinya bukankah? Bukan. Atau tidakkah gitu ya. Kalau dua-duanya dijadikan satu. Alam. Yajid Mendapati. Kamu. Oh, ya sebagai Yatim. seorang yatim. Fa Lalu. awa melindungi. wa wajada wa dan Mendapati. ka kamu dolan Kesulitan. ya bingung tidak tahu syariat tidak tahu fa lalu ada Tunjuk. Petunjuk. wa wajada dan wajada mendapati ka kamu ailan Orang yang miskin fakir. fa aghna lalu aghna memberi kecukupan. Satu, dua, kecukupan. Dapat 9. Maka itu kalau ketemu aghna, kalau kata sifatnya ghani. Oh iya Ustadz. Saya Ustadz dari 12 ke 14 salah nulis nomor. Oh ya, kemudian kemungkinan salah nomor, iya. Berarti Kelewatan nomornya. Ya ampuni lah, dia malu. Betul, biasanya loncat-loncat sama saya juga kadang-kadang begitu ya. Untung loncatan cuma satu, kalau loncatnya 5 kan jadi banyak kata-katanya ya. Baik, ternyata sama ibunya, jumlahnya ya. 19. Alhamdulillah. Jenisnya A itu adalah huruf. Huruf apa nih? Kata tanya. Ya, jadi kata tanya. Kata tanya. Oke, istifham itu kata tanya. Tidak. Nafi. Huruf apa nih? Nafi. Yajid. Ilmu dong. Kaknya. Isim domir. Domir mukhat. Man? Isim sifat. Oh sifat. Bukan masdar ya? Bukan ya. Terus huruf apa ya? Atof. Awa Melindungi. Fi'il madhi. Wa Huruf ataf. Wajada fi'il madhi. Isim domir. Apa tadi domir apa?
Al-Mukhatab. Dol. Isim. Orang yang bingung isim sifat ya, Sifat. Ustaz. Oh, sifat juga ya. Sifat. Sesat. Dolan itu kalau satu orang Iya. dolan. Kalau banyak orang dolun. Oh. Oh, Kalau dia majrur dolin. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Tuh. Jadi dolin itu sama itu dari kata dolan kalau satu orang. Pantesan ya Sat ya. orang dulu orang tua kita anaknya hilang. Kemana anaknya? Dolan lagi. Dolan. Ulin, Ustaz. Lagi dolan. Jalan itu main-main. Dicari sama ibunya, mana anak ini udah dari tadi nggak pulang-pulang, lagi dolan. Nggak bisa pulang. Lagi bingung. Nggak pulang-pulang, lagi dolan. Ya. Baik, berarti itu mangga pada yang bukan begitu kan. Baik. Kalau banyak Pak, kalau tadi kalau jama apa? Dolu. Kalau jamak dikasih wawu nun Oh, atau dikasih ya nun, dol atau dolin. Gitu. Baik. Fa lalu Huruf kalau lalu huruf atau Tof. 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 Ada fi'il ya? fi'il Fi'il apa nih Bapak Ibu? mati Madhi. Hada itu artinya memberi petunjuk. petunjuk. Kalau memberi hadiah juga sama kata dasarnya, Bu. Hadiah. Jadi kata hadiah itu sama kata dasarnya. Tapi kata kerja dasarnya kalau hadiah bukan hada. Tapi dikasih hamzah. Ahda. Artinya memberi hadiah. Nah, antara memberi hadiah dengan hidayah itu kata dasarnya sama. Paling tidak mencoba untuk mengkombinasikan di mana titik persamaan kedekatan mana antara hadiah dengan hidayah. Ya. Hadiah, hidayah, dua-duanya bahasa Arab tuh. Hadiah, hidayah. Jadi kira-kira pertama Ibu menanyakan kata titik temunya itu hidayah itu adalah hadiah dari Allah. Karena hadiah itu kan suka-sukanya orang yang mau ngasih. Betul? Nggak bisa. Maka hidayah itu meski ada orang yang sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi belum datang juga karena orang yang mau berinya belum berkersa, belum menghendaki, belum kersa, belum menghendaki. Maka tidak dapat hidayah. Karena hidayah hakikatnya adalah hadiah dari Allah SWT. Maka kadang-kadang orang yang diberi itu tidak menyangka kalau dia akan diberi hadiah kan gitu. Maka ada orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As, gitu ya, tokoh-tokoh yang dahulu luar biasa memerangi, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah pingin supaya dia kelak membantu membela Islam, maka diberi hadiah berupa hidayah oleh Allah. Dia sendiri nggak berhasrat kan awalnya. Bahkan Umar bin Khattab peristiwa dia masuk Islam, sesungguhnya dia sedang menghunus pedang ingin membunuh Nabi. Tapi justru ujungnya adalah dia mendapatkan hidayah. Amr bin As berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah untuk kembali ke Mekah agar disiksa dan dibunuh. Tapi justru dengan itu peristiwa dia di hadapan Nagas atau Najasyi, Raja Najasyi, justru ini menjadi titik awal mendapatkan hidayah. Ia diberi hidayah, diberi hadiah berupa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menghendaki suka-sukanya dia, sebagaimana juga ibu bapak semuanya suka-suka bapak ibu untuk memberikan penghargaan kepada orang. Ya, tentu saja. Kenapa? Karena atas dasar dua, dasar cinta dan dasar hormat memberi hadiah itu. Gitu ya. Ada kalanya dasar senang, suka pada orang tersebut, atau dasarnya adalah penghargaan. Nah, itulah hadiah dan hidayah. Yang ketiga, betapapun hadiah itu besar nilainya, maka hadiah itu harus disajikan, diberikan dengan cara yang terhormat, dengan cara yang beradab, dengan cara yang etis. Bayangkan ibu-ibu yang kemuliakan, seandainya kita diberi hadiah oleh orang, tetapi caranya, mohon maaf, itu caranya hadiah itu untuk kita itu dilempar oleh orangnya pakai kaki. Rasanya kita menerima nggak ya? Gitu ya. Disodorin pakai kaki tuh buat ente tuh. Rasa-rasanya aduh, nggak berminat lagi gitu ya. Apa pesan di situ? Pentingnya bahwa ketika seseorang memberi petunjuk yang namanya hidayah kepada orang, ya, memberi jalan agar dapat petunjuk tadi, hidayah tadi, maka caranya harus dengan cara yang etis, yang sopan, yang baik. Ketika cara memberi hidayah tadi, berdakwah tadi, dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang tidak beradab, maka boleh jadi yang timbul bukan senang, simpati, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Dia Ya. itulah kira-kira titik temu beberapa kata titik singgung antara hadiah dan hidayah. Gitu. Ya. Harus dikemas hadiah itu biar menarik, meskipun harganya mungkin gak seberapa, dikemas dengan yang bagus sekali. Ya. Dengan bungkus yang indah, ada bunga, ada ini, mungkin nggak seberapa isinya, tetapi tampilannya itu luar biasa sehingga menyenangkan orang yang menerimanya. Kira-kira juga begitu hidayah, disampaikan dengan cara yang indah, dengan kemasan yang bagus, paketan yang menarik orang. Kira-kira. Nah, ini tantangan buat kita semua untuk memberikan bagaimana hidayah sebagai hadiah diberikan kepada orang dengan sukarela sehingga orangnya pun akan menerima dengan senang. Baik, itulah Bapak Ibu kedekatan makna antara hadiah dan hidayah. Wah, kayaknya ini sama nih, kita copy aja nih. Ini Bapak Ibu dari sini. Ya, kayaknya sama ya. Coba kita klik. Wa-nya atau betul nggak? Wajadanya fil madi, betul? Madi. Ha-nya domir mutasil mukhatab. A-ilanya sifat. Sifat. Iya. Fa-nya atof. Ya. Iya. Aghnanya fil madi. Ya. Iya. Nah, ini dia. Tinggal copy paste gitu ya. Ya, ini kalau lagi Bapak Ibu lagi megangnya ini ya, laptop nih. Kalau kalau di buku kan nggak bisa ya, harus ditulis lagi. Tulis lagi. Tulis lagi satu persatu, di drill, didikte lagi satu persatu. Baik, Bapak Ibu muliakan, demikian surah Ad-Duha. Adakah yang ingin sisi yang ditanyakan dari Ad-Duha, surah Ad-Duha ini? Baik dari Ada Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Alhamdulillah, monggo Bunda Eli. Silakan Bu Eli. Ini Ustaz mengenai hidayah yang baru Ustaz sampaikan. Seperti kita orang awam ini, apakah kan ada yang mengatakan hidayah itu dijemput, diusahakan. Nah, ciri-ciri dari apa dari orang yang dihadiahkan hidayah secara langsung oleh Allah, kan? Itu Ustaz, gimana? Apa ciri-ciri kita sebagai orang awam ini yang bisa dikasih langsung oleh Allah? Biasanya pernah saya dengar bahwa usahakan. Makasih Ustaz. Sami-sami Bunda Eli. Makasih. Itulah di dalam Al-Quran ada kata mayyahdihillah fahuwal muhtadi. Terus wa mayyahdadi
Ya. Wa may yahtadi fa innahu li nafsihi. Ya. Jadi di sini ulama mengatakan ada perbedaan antara yahdi sama yahtadi. Beri Kalau petunjuk. Yahdi maka itu sifatnya gifted, sifatnya adalah anugerah, sifatnya adalah pemberian mutlak dari Allah SWT. Mau ada usaha, mau tidak ada usaha, khususnya tidak ada usaha, Allah menghendaki dikasih. Nah, itu Yahdi, itu hidayah. Tapi kalau Yahtadi, maka sesuatu itu diusahakan oleh dirinya. Diusahakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan hidayah, ia sendiri secara ikhtiar, secara sungguh-sungguh mencari itu. Itu saja kadang-kadang juga nggak ketemu. Itu saja kadang-kadang juga Ya. meleset. Nah, itu pertama. Yang kedua, ibu-ibu bapak muliakan, kita memahami hidayah itu hanya satu, Islam. Padahal hidayah itu banyak. Nah, makanya apa namanya di dalam Al-Quran mengatakan apa namanya hudan ala hudan, ya. Nur ala nur itu Cahaya di atas cahaya di cahaya. atas cahaya, hidayah di Iya. atas hidayah, gitu ya. Jadi gini, Bapak muliakan, hidayah itu bertingkat, ya, bertingkat. Kita alhamdulillah mendapatkan hidayah Allah menjadi muslim, berislam. Itu hidayah. Kita syukuri. Tapi seseorang tidak cukup, katakan tidak cukup hanya mendapatkan hidayah dia berislam. Tidak cukup. Karena dia membutuhkan hidayah yang lainnya. Untuk apa hidayah yang lainnya itu? Untuk dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam hidayah itu, dalam syariat. Jadi sederhananya gini, ibu-ibu yang memuliakan, bapak-bapak yang memuliakan. Orang muslim dapat hidayah. Adakah di antara orang muslim yang tidak sholat? Banyak. Banyak. Adakah di antara muslim yang datang bulan Ramadan nggak puasa? Ada. Nah, adakah di antara kaum muslimin yang hartanya dicukupi oleh Allah berlimpah, sehat, tetapi juga tidak juga mau tergerak untuk melaksanakan ibadah haji? Banyak. Itu semua sesungguhnya membutuhkan hidayah lanjutan. Hidayah lanjutan. Ketika dia berislam, dia butuh hidayah masih. Agar apa? Agar melaksanakan sholat. Sholat, puasa, zakat itu butuh hidayah lanjutan. Yang kita sebut namanya taufik. 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 Jadi taufik itu hakikatnya adalah hidayah lanjutan. Sekarang ibu-ibu yang muliakan, bapak yang muliakan, si fulan dapat hidayah masuk Islam. Terus dia dapat hidayah sholat 5 waktu. Dia masih butuh hidayah supaya sholatnya sunah-sunahnya yang rawatibnya dilaksanakan. Ya, ditambah. Iya, betul. Tuh begitu. Sekarang dia dapat sholat apa namanya rawatib. Dia butuh hidayah agar ketika melaksanakan sholatnya itu apa itu khusyuk, ridho, senang, ikhlas. Itu butuh hidayah. Iya. Itulah mengapa di dalam Al-Quran yang 17 kali kita baca sehari semalam surat Al-Fatihah, kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi terus minta hidayah, itu nggak berhenti-berhenti. Minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Kenapa? Karena kita butuh tindak lanjut daripada hidayah itu. Ibu-ibu yang melihat. Jadi usaha kita, kan usaha nih ibu nih, usaha sholat, menepati sholat 5 waktunya, itu adalah ikhtiar. Dan akhirnya Allah senang pada hambanya, maka diberikan kesenangan melaksanakan sholat itu. Maka sholat bertingkat-tingkat, ada yang sholat sifatnya adalah yang penting udah pokoknya sholat. Kan ada gitu tuh. Yang penting 5 waktu dilaksanain. Urusan AIU-nya pokoknya urusan yang lain. Pokoknya 5 waktu. Ada yang begitu, betul? Tapi ada yang mana sholat ini menjadi satu kenikmatan, dipanggil oleh Allah dengan adzan, timbul dalam hatinya, tergerak, terundang gitu kan, terpanggil. Gitu. Wallah alam, kira-kira gitu.
Udah. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi hidayah itu setelah dapat petunjuk ditambah lagi gitu. Tambah Ustaz. lagi, tambah lagi, Iya, tambah. tambah lagi, tambah Iya. lagi. Terima Kapan kasih Ustaz. berhentinya? Berhentinya kalau udah wafat. Kitab apa namanya Mufradat Gharibil Quran mengatakan akan ada hidayah setelah kematian, tapi hidayah setelah kematian itu tinggal menerima, tidak perlu diusahakan lagi, sudah selesai usahanya di dunia. Apa itu hidayah yang kelima yang terakhir itu? Surga. Juga. Masuk surga Allah. Gitu. Baik, alhamdulillah. Makasih Bu Terima Nelly. kasih Ustaz. Tentang surah Ad-Duha 6, 7, 8 jika ada. Baik. Kemarin kayaknya ada yang mau nanya siapa Bu nih? Kemarin ada Bu Huria. Assalamualaikum Bunda. Terakhir Waktu dia mau pas ditutup dia mau nanya, katanya besok. iya. Rebu aja deh aku bilang. Ya udah. Kalau lewat lupa juga kadang-kadang ya tadi. Iya. Kita lanjutkan hadis qudsi. Ayo Bunda, siapa akan baca nih? Bunda nih. Silakan dengan Pak Herman. Assalamualaikum. Pak Herman. Pak Herman silakan. Sebentar. Silakan Pak Herman dibaca ininya. Sinyalnya lagi. Ya Allah. Gimana? Udah ketemu Pak? Gimana? Sinyal kayaknya Ustaz ya. Oh, sinyalnya benar. Nggak Kalau gitu bisa. Bunda Riri. Ayo Bunda Riri Bunda baca. Riri silakan Bun, Bunda. boleh bacakan Bun. Hadis. Baik, Pak Ustadz. Yang mana tadi? Oke. Kelihatan ya. Ya. Tuh. An Abi. An Abi Hind An Ad-Dari. Abi Hind dari. Ad-Dari. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu man lam yarda baqada oh ya. Man lam yarda biqada'i faliyal tamis rabban siwaya. Siwaya. Iya. Ini apa nih? Rawahu apa nih Bu? Rawahu. Tobarani. Bisa nadin dhaif. Bisa nadin. Artinya boleh Bu? Artinya siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. HR Tabrani dan Ibnu As-Sakir. Masya Allah. Itu doif apa itu Pak Ustadz? Iya, jadi dari sisi sanadnya hadis ini kurang kuat. Kurang kuat, tetapi hadis ini tetap namanya hadis dan gitu ya. Ada hadis dalam konteks ini sebagian ulama sepanjang itu memotivasi orang untuk berbuat baik, maka hadis-hadis seperti ini masih boleh digunakan, kecuali hadis-hadis yang sanad yang dhaif berkaitan dengan hukum, maka tidak boleh digunakan. Kan hukum halal hanya memotivasi orang untuk ibadah, maka hadis seperti itu sebagian ulama hadis masih boleh untuk memakai menjadi dalil. Ya. Apa katanya pesan di dalam hadis ini? Man lam yarda, siapa orang yang tidak ridho biqadai dengan ketentuanku,
dengan ketetapanku, dengan takdirku yang kutimpakan kepadanya, takdir apapun itu, walam yasbir, dan dia tidak bersabar ketika ditimpa bala, ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, ditimpa kegentingan, ditimpa kesedihan, apapun, ditimpa apapun, tidak bersabar dengan apa yang kutimpakan kepadanya, fal yaltamis robban siwaya, maka hendaklah dia kalau gitu cari aja Tuhan selain saya. Artinya dia nggak terima dengan keputusan saya. Dia tidak menganggap saya sebagai Tuhan yang maha kuasa menentukan segala. Gitu. Jadi ibu-ibu yang muliakan, hadis ini mengajak kita supaya pertama kita bersifat qanaah. Atau qanaah. Qanaah itu berpuas hati atas apa yang dibagi oleh Allah. Ya, dibagi oleh Allah. Ada orang mengatakan sifat qanaah itu melahirkan orang-orang menjadi orang pesimis. Enggak, tidak begitu. Qanaah itu berpuas diri atas apa yang diperoleh, tetapi tidak mengakibatkan orang itu lalu menjadi malas. Ya. Tapi atas apa yang telah diusahakannya, dia harus terima sebagai satu balasan dari Allah, sambil di sisi lainnya dia berusaha di hari kemudian untuk memperoleh yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan ketika sudah berusaha di kemudian hari lebih baik, lebih banyak lagi, terus dia terima, dia berpuas hati lagi sambil terus memperbaiki agar lebih baik, terus begitu. Ada apa namanya rumusnya bahwa orang qanaah itu menjadi orang-orang yang apa namanya malas dan sebagainya? Enggak. Harus berusaha, berikhtiar, begitu tuh. Jadi ridho terhadap apa namanya pemberian. Bapak Ibu seringkali ini sering ketuker ya antara dua hal nih Bapak Ibu nih. Apa itu? Antara ridho sama ikhlas. Ini saya sering katakan itu ya. Jadi ridho sama ikhlas itu beda ya. Beda. Kadang-kadang kita menyebutnya agak-agak ini, agak-agak tertukur-tukur. Ya, kita terima pemberian dari orang, kasih hadiah. Maaf nih, ada hadiah sedikit buat kamu. Terus yang terima bilang, ya nggak apa-apa lah, saya ikhlas nerimanya. Saya bukan ikhlas. Itu bukan ikhlas. Dia harusnya katakannya, baik, tidak apa-apa, saya ridho. Gitu. Gitu. Tapi ketika kita ngasih kepada seseorang, membantu orang lain, ya, ngasih kepada orang lain, harusnya yang ada itu dari diri kita itu ikhlas. Jangan kebalik nih, saya kasih bagianmu, saya ridho kok. Jangan kebalik, ridho itu udah. Jadi ridho itu bagian menerima. Bagian menerima. Ikhlas itu bagian memberi. Yang melakukan namanya ikhlas. Yang menerima namanya ridho. Itu. Jadi kita itu sebagai hamba Allah menerima ketetapan Allah. Itu namanya kita ikhlas atau ridho? Menerima ridho. Ridho. Lalu kita menggunakan semua kemampuan kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, jasmani kita, hati kita, pikiran kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan. Maka kita ketika mengamalkan itu namanya kita Ikhlas. ikhlas hanya kepada Allah. Ikhlas murni kepada Allah. Kita melakukan itu murni karena Allah. Ketika memberi itu namanya ikhlas. Nerimo ketika menerima apa yang diberi itu namanya ridho. Tuh Bapak Ibu, bolak-balik gitu ya. Saya kalau dikasih hadiah, saya bilang terima kasih Pak Ustaz. Ya iya nggak apa-apa. Ya terima kasih itu bisa jadi bagian dari ridho. Saya terima, saya senang, saya ridho. Yang kalau itu nggak tepat, dia bilang saya terima nih, terima kasih, saya terima nih, saya ikhlas nerimanya. Ya bukan itu, terbalik, bukan ikhlas nerimanya, ridho nerimanya. Ridho menerimanya ya. Iya, ada si A, si B, si C.
Fulan, si A, si B, si C. Si A dikasih 1 juta. Si B dikasih 700, si C dikasih 500. Ketika semuanya nerimo, itu namanya ridho. Nggak ngiri-ngiri lagi. Yang A 1 juta, yang B 700, yang C 500. Masing-masing nerimo. Itu Semua ridho. ridho. Saya ridho. Gitu. Jangan bilang kata si C yang dapat 500, nggak apa-apa saya mah ikhlas kalau dapat 500, bukan ikhlas. Harus nyari ridho. Gitu. Itulah kata-kata ya, dikit antara ridho sama ikhlas. Baik, ya. Apakah ridho itu juga bersifat dua? Maksudnya menerima kebahagiaan ridho, menerima ujian ridho gitu, Sat? Iya, semua ketetapan Allah. Ketetapan Allah, menerima. Baik buruknya, susah senangnya, sedikit banyaknya, ridho. Ridho. Dapat nikmat, Ridho. ridho. Nikmatnya segitu. Dapat cobaan, Harus ridho juga. satu sisi dia ridho terima itu dari Allah, sisi yang lain harus bersabar dengan itu. Sabar itu adalah realisasi daripada ridho. Oh, realisasinya itu sabar. Iya. Kalau orang nggak sabar berarti nggak nerima. Iya. Iya enggak? Kan gitu tuh. Tandanya dia nggak nerima. Berarti dia nggak ridho. Gitu tuh. Jadi antara ridho dan ikhlas. Walam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Siapa yang tidak bersabar atas ujian-ujian yang kuberikan kepadanya, maka hendaklah dia cari Tuhan selain aku saja. Sono. Gitu. Jadi artinya tidak menerima, tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Baik. Ustadz, boleh Selanjutnya. tanya apa Ustadz? Oh ya silakan. Benar, boleh. Kita kan sering menyampaikan atau berucap ya kita berbuat sesuatu untuk mencari ridha Allah. Nah itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Iya. Ridha Allah itu. Ridha Allah. Allah menerima amalan kita. Iya kan? Nah, kitanya ikhlas ketika memberi, ketika melakukan. Allah dari sisi Allahnya, Allah menerima. Berarti Allah ridho. Sebagai contoh misalnya kita sholat gitu. Untuk mendapatkan ridha Allah. Gitu. Betul itu. Betul, ridha Allah. Jangan ikhlasnya Allah. Kitanya ikhlas supaya dapat ridha Allah. Ridho itu nerimo. Allah menerima amalan kita. Ketika kita diberi oleh orang lain, kita ridho, kita nerimo. Itu betul. Kitanya ikhlas, sisi Allahnya ridho. Ya ridho itu selain artinya nerimo, bisa juga coba kita cocokkan ya, itu artinya senang. Senang, ridho itu senang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, tadi contohnya si A, si B, si C. Si A dikasih 1 juta, ridho, senang. Oke, bisa cocok? Cocok. Si B dikasih 700, ridho, senang. Senang. Si C dikasih 500, senang. Ridho. Senang artinya nerimo. Nah, itu ridho. Allah senang sama kita. Kita sudah berupaya, Allah senang. Nah, itu kan namanya ridho. Itu namanya ridho. Allah ridho sama kita. Allah senang sama perbuatan kita. Demikian. Nah, Budaya. Terima kasih Pak Ustadz. Sami. Kita lanjutkan. Di, monggo Pak Haji Zainal. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini masalah ridho atau menerima takdir Allah, ridho. Bagaimana kalau seandainya seseorang yang sedang diuji, mungkin sakit, kurang sehat, kemudian mereka merintih gitu Pak Ustadz, merintih akan kesakitan itu. Kita apakah bisa mendekati ketidakridhoan itu terhadap qadar yang diterima? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik. Kalau rintihan itu yang dimaksud adalah tumbuh dari ketidakterimaan hatinya, maka itu bisa dianggap dia tidak ridho atas ujian itu.
Tapi kalau rintihan itu semata-mata karena memang mungkin secara alamiah naluriah manusiawi itu sesuatu yang menyakitkan dan memang dia memang tidak bisa menghindarkan itu, tapi bukan timbul dari ketidaknerimaannya, dia nerima, tetapi memang sakit misalkan gitu. Merintih itu saya kira itu tidak bagian daripada bahwa ia tidak ridho, enggak. Seperti itu. Karena termasuk tidak ridho itu adalah kalau orang menceritakan kesulitannya kepada orang lain, menceritakan kesulitannya kepada orang lain dengan maksud bahwa dia menutup nikmat Allah yang lainnya. Nah itu tidak ridho namanya, begitu ya. Gitu. Tapi ya sering saya sampaikan, apakah nggak boleh ketika kita sakit itu mengadu, mengeluh? Boleh mengadu dan mengeluh. Khususnya itu kalau gitu mengadunya kepada Allah, maka Allah tuh senang. Kalau ngadunya sama Allah, Allah tuh senang. Mengeluhnya kepada Allah, Allah itu senang. Merintihnya kepada Allah, Allah itu senang. Gitu. Maka kan ada hadis yang riwayat mengatakan, aku senang menimpakan bala kepada seorang hamba karena aku senang rintihan-rintihannya ketika itu. Dan itu dalam Al-Quran disebut dalam banyak hal. Apa dulu ketika aku timpakan kesusahan, dia berdoa kepada aku berdiri sambil berbaring sambil ini. Tapi ketika aku hilangkan, kan gitu ya. Falamna kasyafna anhu durrahu. Ketika aku hilangkan durro, kesulitan daripadanya, marraka alam yat'unam min durin massa. Dia begitu saja melenggang seperti tidak pernah tertimpa apa-apa olehku dulu dan tidak pernah merintih-rintih kepada. Jadi itu sifat manusia. Ketika ditimpa kesulitan, maka dia akan menangis, mengeluh, merintih, meminta. Allah senang. Tapi begitu dikasih kenikmatan yang hakikatnya ujian, kata Allah, lupa dia. Kayaknya nggak pernah rintih-rintih susah kemarin. Gitu Bapak. Masya Allah. Sekarang Mudah-mudahan ini ini rasa-rasanya saya menyadari diri bahwa ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi begitulah ajaran agama kita. Semoga kita mampu mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Gitu. Artinya mengamalkannya tidak mudah. Gitu ya. Ridho, ikhlas, sabar itu bukan sesuatu yang mudah di dalam mengamalkan, mudah di dalam ucapan. Tapi dengan ilmu, mudah-mudahan itu yang akan menguatkan kita untuk bisa mengamalkannya, melakukannya. Amin. Insyaallah, amin, amin. Jadi merintih kepada Allah itu malah justru dianjurkan, Mas. Ya, merintih kepada Allah. Merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah, itu namanya munajat. Munajat ya. Munajat, berbisik-bisik kepada Allah, merintih-rintih kepada Allah. Kan Nabi SAW juga pernah ya, ketika berdarah-darah beliau, kakinya itu keluar dari dari Taif, begitu. Terus Nabi mengadu kepada Allah dengan segala, ya Allah, inilah keadaanku, ini kelemahanku, tapi aku rela apapun yang terjadi seperti ini, asalkan engkau tidak marah sama aku ya, asalkan engkau tidak murka kepada aku. Gitu. Engkau mau apakan, engkau akan takdirkan seperti apa aku ini, mau berdarah-darah, mau seperti apa, nggak masalah, yang penting jangan murkamu untukku ya Allah. Jangan kau murka kepada aku ya Allah. Begitu kata Nabi. Aduh, jadi itu levelnya udah beda. Levelnya jauh. Kan gitu ya. Rasulullah begitu mengadukan. Baik, kita lanjutkan dengan Bunda Sri. Ya, Bu Sri Duarti, monggo dibaca Bun ini namanya terakhir ya. Ini sebenarnya bukan doa ini. Bukan. Ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darodai radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an isti
an isti akhihi radallahu an wajahihin naro yaumal qiyamah. Sahih. Artinya Bun, silakan. Artinya radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu, siapa yang membela kehormatan saudaranya se-Islam, maka Allah akan menghindarkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis fikih ya. Ini bukan doa ya Ustadz? Bukan, Hadis bukan. fikih. Bapak-Ibu. Ini hadis biasa ternyata nih ya. Gitu. Baik. Ulang lagi ya. Siapa gitu, siapa? Kalau ini, siapa yang membela? Oke, man radda an irdi akhihi, membela saudaranya dari kehinaan gitu. Maka Allah akan menolaknya, akan menyelamatkannya itu dari api neraka. Wajhihi itu tidak selalu bahwa wajahnya akan diselamatkannya dari api neraka. Wajah itu tidak bermakna bahwa dia tok yang selamat. Masa wajahnya doang yang selamat, badan dan kakinya semuanya terkena api neraka, kan enggak. Jadi itu disebut sebagian untuk menunjukkan keseluruhannya, kan gitu ya. Jadi terjemahannya mungkin seperti yang di dalam ini juga, maka Allah akan selamatkan dirinya dari api neraka hari kiamat nanti. Apa Bapak Ibu kan? Seringkali ini juga sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Apa? Ketika kita berada dalam satu majelis, ketika kita berada dalam satu lingkup perbicaraan, diskusi, dialog dengan kawan-kawan dan sebagainya, seringkali muncul kata-kata, kalimat-kalimat atau yang yang berpotensi menjadi ribah. Jadi ribah, kan gitu. Maka hadis ini mengingini kita, kalau hal itu terjadi pada saudara kita, sebisa mungkin kita meluruskannya, sebisa mungkin kita membelanya. Nah, seperti itu ya. Sebisa mungkin kita menghentikannya. Itu ya berarti ya. Makanya karena kalau kita kadang-kadang bersikap kebalikannya, wah kita justru dimusuhin. Gitu ya, justru dimusuhin itu. Maka ketika kita bisa melakukan itu, jaminannya adalah, balasannya adalah Allah akan menghindarkan kita, akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Gitu ya. Nah, hadis-hadis seperti ini kita bisa temukan. Misalkan apa Bapak Ibu lihat? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi seorang muslim dari aibnya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Wah, itu dia tuh. Itu kan hal yang sebenarnya ringan di dalam kalimat seperti ini, tetapi kan pada waktunya itu berat untuk dilakukan. Iya. Iya, karena kita dianggap itu melawan arus kan gitu ya, melawan arus kelompok itu. Kan gitu. Itu yang berat tuh Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan kita dimampukan, paling tidak mengingatkan saudara kita teman, atau dengan teknik cara yang lain mengalihkan pembicaraan. Kalau menyetop kalimat itu mungkin kita frontal ya. Udah lah, misalnya stop itu nggak bener, wah jadi bentrok, bisa terjadi clash, ya sulit. Nah, maka caranya adalah seakan-akan itu kita sedang ada informasi lain, pembicaraan yang lebih penting daripada itu. Padahal maksudnya adalah mengalihkan pembicaraan. Iya, itu kayaknya lebih soft, lebih enak, lebih pas. Dibanding kalau kita melawan arus itu akan menjadi masalah.
Lebih etis ya Ustaz ya. Lebih etis juga. Misalkan dia pokoknya dengan menyala, kemarin kok saya ada ini gitu ya, ada masalah, ini bisa nggak, ada yang teman-teman punya ini nggak, punya jawaban nggak? Itu akhirnya kan berubah tuh, berubah pembicaraan, berubah orientasi, apa namanya, perbincangan ke arah yang lebih produktif, itu kan menyelesaikan masalah dan sebagainya. Kira-kira itu pesan hadis Nabi tadi. Baik, sekarang kita masuki Bapak Ibu muliakan, yaitu apa namanya, ikhtisar. Ikhtisar surah. Ikhtisar surahnya adalah surah Waqiah. Surah Al-Waqiah. Ya, Waqiah. Surah Al-Waqiah ini artinya hari kiamat. Ya. Alasan penamanya surah Al-Waqiah disebut Al-Waqiah lantaran kata ini merupakan sifat dan nama hari kiamat disebut dalam awal surat. Namanya memang nama kiamat itu nama lainnya Al-Waqiah. Yang terjadi artinya. Jadi tema klasifikasi umat manusia. Pada surah ini tercantum klasifikasi penggolongan, ya, pengelompokan masyarakat menjadi 2 bagian pada hari kiamat nanti. Bukan 2, ini 3, ini bukan 2, 3. Pada 3. Kiamat dan mendeskripsikan pada ham menjadi 3 kelompok. Oh, 2 bagian pada hari kiamat. 2 tadi bertanya. 2 bagian pada hari kiamat dan mendeskripsikannya menjadi 3 kelompok. Gitu ya. Maksudnya 2 itu orang bahagia dan sengsara, ya. Selamat dan celaka. Nah, manusia 3 kelompok. As-sabiqun, orang-orang yang dahulu. Ashabul yamin, golongan kanan. Ashabus shimal, golongan kiri. Kemudian menjelaskan kondisi mereka di hari kiamat, demikian juga nikmat-nikmat dan azab-azab yang mereka peroleh. Dari sisi ini surah Al-Waqiah termasuk surat tiwal. Tiwal ya, tiwal itu artinya panjang. Dan tergolong dalam kelompok al-mufassalat. Itu masuk kategori surat-surat yang kategori masih pendek. Seperti dari surat Qaf. Surat Qaf itu surat-surat Al-Quran itu pendek. Tapi di dalam pendeknya dibagi lagi 3. Dalam kelompok pendek itu ada yang panjang, pertengahan, dan pendek juga. Gitu tuh. Yang pendek-pendek, yang pendek dari pendek apa? Juz amma. Ya, juz amma. Pendek dari yang pendek itu juz amma. Surah Al-Waqiah disebut Al-Waqiah lantaran kata ini yang merupakan sifat dan nama hari yang kiamat disebutkan di awal surat tadi, ya. Oh, ini tadi sudah disebut ya. Nah, ini identitas suratnya mengenal jumlah ayatnya 99. Menurut riwayat yang paling masyhur. Ada perbedaan pendapat tentang ayatnya. Ada yang bilang 97, 98. Jumlah katanya Bapak Ibu 370. Jumlah hurufnya 1756. Sesuai dengan susunan mushaf, surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 Al-Quran dan surah ke-48 berdasarkan urutan pewahyuan. Jadi kalau urutannya di dalam mushaf 56, kalau turunnya 48. Ya. Surat yang pertama kan Al-Alaq. Yang pertama. Surah ini tergolong salah satu surat Makkiyah. Dari sisi ini, surah Al-Waqiah termasuk surah tiwal. Kurang lebih setengah hizib. Nah, kita tadi sudah kita sebutkan ini Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu. Kita buang. Sabab nuzul sekarang. Pada ayat ke-11 sampai 14, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Ini kan artinya begini nih. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan. Fi jannatin na'im, yang berada di surga yang nikmat. Sullatu minal awwalin, sepertiga dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang yang datang belakangan.
Nah, nanti ada sabab nuzulnya nih ya. Gitu. Kaum muslimin ketika datang ayat itu yang disebut bahwa orang-orang terdahulu sepertiga gitu ya. Sepertiga dahulu, sedangkan orang yang belakangan sedikit mendengar kata itu tuh. Kan umatnya Nabi kan umat belakangan. Maka sedih para sahabat gitu ya. Sedih, waduh kita termasuk yang sedikit itu yang akan masuk surga. Kan gitu tuh. Nah, turunlah ayat tadi itu. Apa namanya nanti menegaskan pada thullatu minal awalin, kemudian turun ayat wa thullatu minal akhirin. Umar berkata, ya Rasulullah, thullatu minal awalin wa qalil minal akhirin, jadi golongan besar dari golongannya orang yang terdahulu dan golongan kecil dari kita gitu. Setahun kemudian barulah turun ayat yang berikutnya yang artinya golongan besar dari umat terdahulu dan golongan besar dari umat yang terakhir, berarti umat Nabi Muhammad gitu, yang menegaskan bahwa segolongan besar dari golongan terdahulu dan sebagian besar pula dari golongan orang yang hidup kemudian, yakni zamannya Nabi, umatnya Nabi SAW. Gitu. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil Umar, hai Umar, mari dengarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dulu Umar protes tuh, masa sih Rasulullah kita golongan yang sedikit nih, akhirnya turun ayat yang menunjukkan banyak juga golongan yang belakang, orang-orang yang di akhir, itu umatnya Nabi SAW. Sabab nuzul ayat 27-29. Washabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mamdud. Diriwayatkan oleh Abu Hatim yang bersumber dari Urwah bin Ruwaim ya. Tetapi hadis ini mursal. Yang diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats yang bersumber dari Atha bin Mujahid dan Mujahid bahwa setelah Rasulullah mengizinkan orang-orang Taif menguasai lembah yang indah dan bersarang madu, mereka mendengar bahwa surga itu serba indah. Mereka pun berangan-angan memiliki lembah di surga seperti yang dimilikinya waktu itu. Maka turunlah ayat yang tadi berbicara tentang fi jannatin na'im, di dalam surga naim. Lalu dilukiskan apa saja kenikmatan-kenikmatan di surga. Yang melukiskan di surga naim disediakan bagi golongan kanan, gitu ya. Jadi mereka di dunia dapat kebun yang indah, buahnya banyak, aduh menghayalkan dapatnya surga gitu kan, seperti surga. Maka mereka dijanjikan surga yang nanti namanya surga naim, itu juga kenikmatannya luar biasa ya. Jadi ayat 27-29 ini melukiskan kehidupan di surga yang serba indah dan menyenangkan. Sekarang sabab nuzul ayat 75-82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil 'alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Diriwayatkan oleh Abu Hatim yang bersumber dari Abu Harrah, ayat 75-82 ini turun berkenaan dengan serombongan kaum Ansar pada waktu perang Tabuk yang beristirahat di Hijr. Ya, Hijr itu tempat peninggalannya Nabi Saleh. Mereka dilarang menggunakan air yang ada di situ, kemudian mereka pindah dari tempat itu, tapi tidak juga mendapati air sama sekali. Mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah salat 2 rakaat dan berdoa, maka langit menjadi berawan dan turun hujan. Tuh. Jadi enak banget ya. Jadi mereka mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah kita nggak bisa nih bisa tinggal lama dengan kekeringan begini, aus dan sebagainya. Itu perang Tabuk itu perang yang sangat keras, sangat berat karena di musim panas perang dan mereka harus berjalan di menuju tempat yang paling jauh. Ya, itu dia. Maka Rasulullah di saat mereka sedang kesulitan seperti itu, sholat, berdoa, lalu segera turun mendung dan turun hujan. Seorang Ansor berkata kepada seorang munafik, ya, seorang yang dituduh munafik, bagaimana pendapatmu setelah Nabi SAW berdoa dan turun hujan untuk kepentingan kita? Orang munafik itu menjawab, kita diberi hujan tidak lain karena ramalan orang. Nah, tetap aja menolak Nabi SAW. Jadi ayat ini turun untuk mengingatkan umat Islam bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Itu bisa sumbernya dari doa Nabi SAW tadi,
tapi semuanya adalah kehendak Allah. Pada ayat 79, Bapak Ibu lihatkan, ini yang menjadi perdebatan dalam fikih ya. La yamassuhu illal mutahharun. Apa itu? Bahwa hukum fikih tentang bersuci dan berwudu ya, yang menjadi syarat untuk dapat menyentuh Al-Qur'an. Ya. Jadi ulama sebagian bersepakat bahwasanya kalau berkaitan dengan mushaf itu Quran yang fisik tadi itu, yang kertas itu tuh, maka itu mayoritas ulama bersepakat harus dalam keadaan berwudu. Ya, nggak boleh tidak. Adapun sebagian yang mengatakan bagaimana kalau Al-Qur'annya itu yang ada terjemahnya, yang ada tafsirnya, maka sebagian yang mengatakan kalau itu ada yang boleh tanpa berwudu. Begitu. Tapi pendapat yang pertama tetap saja jika itu berkaitan dengan Al-Qur'an maka diharuskan dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena bukan masalah fisik daripada Qur'annya, mau Qur'annya itu kertas, mau Qur'annya itu buku, mau Qur'annya apa, tapi adalah apa? Itu adalah kalam Allah. Maka kita memuliakan kalam Allah itu, maka di situ diri kita dalam keadaan suci. Oke, jadi surat Al-Waqiah itu termasuk surat-surat yang diawali oleh Ida, yang awalannya Ida. Idza jaa nasrullah, idza ja'al munafiqun, idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat. Nah, termasuk idza waqa'atil waqi'ah. Itu adalah surat yang diawali dengan kata-kata idza. Iya. Nah, fadilah nih Bapak Ibu, silakan ini sebagian menurut para ulama kalau fadilah ini siapa yang membaca surat Al-Waqiah insya Allah dapat terhindar dari kemiskinan, dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Riwayat tentang kekhawatiran Ibnu Mas'ud yang waktu itu dalam keadaan sakit parah terhadap kehidupan anak perempuannya. Ia khawatir anak perempuannya akan melarat ketika ditinggal olehnya. Dan ia pun memerintah kepada anaknya untuk membaca Al-Waqiah setiap malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Man qara'a suratal waqi'ah kullailatin lan tusibhu faqah abadan. Apa maknanya? Siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kemiskinan lamanya. Paling tidak kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan hati. Yang dijadikan orang apa? Dengan orang itu serakah dan sebagainya, tidak derimo dan sebagainya. Jadi tidak dipahami kalau baca ayat ini langsung menjadi kaya. Ya, bisa nggak? Kaya yang dimaksud adalah kaya dalam hati sehingga menerima atas takdir Allah. Oke, lalu kemudian surat Al-Waqiah juga adalah surat yang mendatangkan rezeki kekayaan. Maka bacalah dan ajarkan surat ini kepada anak-anakmu. Dalam versi sahabat Anas ada tambahan, ajarkanlah kepada istri dan anak-anak. Ini yang berkata sahabat Anas bin Malik. Inilah beberapa fadilah, keutamaan ya. Yang bersumber dari sahabat-sahabat Nabi. Menerima apa yang disampaikan, tidak masalah karena sifatnya adalah anjuran. Bapak yang muliakan, ini bahasan kita Qur'an Journey pada malam hari ini sampai dengan tadi kita membahas surah Al-Waqiah, kandungan-kandungannya dan juga fadilah-fadilahnya. Sekiranya ada hal yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, kami silakan sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Kemarin Bu Kuria mau bertanya apa? Silakan Bu. Yang kemarin udah lupa Bu, ini lain lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di surat Al-Waqiah ayat 28 itu Ustaz. Kan ada mereka di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kalau di dunia ini kan pohon bidaranya berduri ya Ustaz. Berduri. Iya, terus itu apa benar ya ada untuk mengusir jin gitu, itu gimana Ustadz pendapat itu? Iya, memang begitu. Cuma hadisnya belum saya temukan, tapi memang ada keyakinan bahwasanya pohon bidara itu bisa mengusir jin, seperti itu, bisa mengusir jin. Saya terus terang hadisnya tidak sebelum saya baca sama sekali. Begitulah yang dilakukan oleh sebagian ulama bahwasanya
pohon bidara termasuk pohon yang dapat mengusir jin. Maka orang-orang yang biasanya apa namanya itu ahli-ahli apa itu ya namanya ahli ruqyah ya, ahli ruqyah itu mereka itu diantaranya senjatanya alatnya adalah pohon bidara, pohon bidara. Dan mereka jin itu konon adalah takut pada pohon bidara seperti itu. Cuma saya karena tidak mengamalkan itu, tidak juga itu jadi terus terang di apa saya di sini ada pohon bidara berapa ini itu berapa tempat itu ada dikasih orang itu. Tapi karena Kalau yang berduri, tidak berduri yang di surga ya Ustadz ya. iya, Di sini karena kan kalau berduri itu kan ada. konotasinya kan menyakitkan, Iya. iya kan? Kalau surga maksud menyakitkan, kan nggak ada Iya. gitu. Di sini itu tidak berduri ya. Tidak berduri di apa namanya di apa kan tidak ada yang buruk di surga itu semuanya bagus-bagus. Wallah alam. Ya. Baik, adakah yang lain? Enggak sih? Silakan yang ingin bertanya. Kalau ada, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita Alhamdulillah. malam hari Ustaz, ini. ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu menyaksikan, mari kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Izin live ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Izin live.